Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur mari kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul bersama meskipun secara online di acara malam hari ini. Salawat serta salam tidak lupa kita curah limpahkan ke baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang ini. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Danu Weoto selaku pemilik Best Pet Network Academy, lalu pemateri pada malam hari ini Bapak Ibu serta teman-teman sekalian yang telah hadir di acara hari ini. Semoga dengan adanya acara yang rutin kita lakukan setiap weekend ini, kita dapat mendapat ilmu yang bermanfaat dan juga dapat mengisi waktu luang kita dengan hal-hal positif lainnya. Untuk mempersingkat waktu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Agung Saputra, selaku host webinar pada malam hari ini. Dan saudara Rizal Fadilah, selaku pemateri pada malam hari ini. Selanjutnya, kita akan masuk ke dalam inti acara pada malam hari ini, yaitu penyampaian materi yang berjudul mengenal data storage. Sebelum itu, apabila ada yang ingin bertanya pada sesi tanya jawab dengan tekan tombol raise hand, lalu open mic atau melalui chat Zoom. Baik, kepada saudara Rizal Fadilah, waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Yang pertama-tama yang saya hormati Bapak Danuto selaku pemilik Best Pet Network Academy dan teman-teman sekalian yang sudah hadir. Salawat serta salam terlupa kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan kepada orang umatnya. Duduknya saya di sini, saya ingin menyampaikan sebuah materi yang berjudul mengenal data storage. Sebelum lanjut ke materi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Di situ ada nama lengkap saya. Nama lengkap saya Muhammad Rizal Fadilah. Tempat dan tanggal lahir di Bogor tanggal 7 bulan Agustus 2007. Alamat domisili Jalan Lombok 20130, Tangerang, Banten. Terus pendidikan formal di Pondok Rumah Quran Al-Hafiz Indonesia. Pendidikan formal saya Best Pet Network Academy, dan di situ juga ada email saya. Topik di sini ada 3 poin ya yang saya ingin sampaikan atau berbagi materi dan ini topik please. 3 topik yang saya ingin sampaikan. Yang pertama ada sejarah storage, yang kedua ada definisi data storage, dan yang ketiga ada jenis-jenis data storage. Yang pertama, sejarah data storage. Sejak zaman para sejarah, manusia menggunakan dinding untuk mencatat informasi melalui lukisan dan ukiran. Jadi kalau mengingat masa dulu itu dengan cara menyimpan ingatannya atau apa yang mereka ketahui melalui menyimpan apa yang mereka ketahui, yaitu dengan cara mengukir dinding atau mencatat informasi tersebut di lukisan tersebut agar mereka bisa mengetahui kembali atau bisa mengingat kembali.
sejarah data storage. Pada zaman sekarang ada banyak cara untuk menyimpan data dengan teknologi yang lebih efisienis, cepat dan aman. Jadi kalau dari zaman sekarang itu udah praktis ya, dengan banyak-banyak alat yang memudahkan untuk penyimpanan data dibandingkan pada zaman dulu. Eh, jadi zaman sekarang itu lebih mudah ya untuk menyimpan informasi atau dokumen-dokumen ke alat tersebut. Nah, alat tersebut nanti kita dibahas setelah ini. Nah, yang kedua itu ada definisi data storage. Definisi data adalah sekumpulan informasi yang didapatkan. Jadi apa yang kita dapat tuh informasi data itu seperti kesimpulannya kesimpulannya si data itu sekumpulan ya, sekumpulan fakta, angka atau informasi yang dikumpulkan dari observasi dan pengukuran ya. Jadi definisi data itu semua data-data itu berada di sini dan bisa juga disebut dengan catatan. Definisi storage adalah teknik yang digunakan untuk menyimpan, mengelola, dan mengakses data dalam format digital. Yang merujuk berarti ini yang merujuk pada proses ya, proses teknik dan perangkat yang digunakan untuk menyimpan data atau informasi dalam berbentuk digital ya atau fisik sejenis-jenis HDD atau SSD gitu. Lanjut kita contoh beberapa jenis data storage. Yang pertama itu ada memory card dan flash drive. Terus yang kedua ada RAM dan ROM. Yang ketiga HDD dan SSD. Dari ketiga contoh jenis itu memory card itu sebuah perangkat penyimpanan yang kecil ya dan portable yang digunakan untuk menyimpan data digital seperti foto, video, dokumen atau dan yang lainnya. Lalu dengan juga ada flash disk. Flash disk juga dikenal sebagai USB drive yaitu perangkat penyimpanan portable ya yang menggunakan flash memory dan juga si flash drive itu bisa mentransfer data atau dokumen-dokumen ke perangkat lain. Lalu ada kelebihannya juga. Yang pertama dari memory card itu ada portabilitas, kemudian kemudahan dalam penggunaan, terus menyimpan berbagai jenis data. Terus juga dari flash drive juga ada tiga kemudahan ya, kalau atau kelebihan. Yaitu yang pertama mudah untuk mentransfer data, terus yang kedua ada tahan guncangan, terus yang ketiga ada portabilitas. Yang dimaksud dengan mudah untuk mentransfer itu berbagi data atau mengirim informasi-informasi atau dokumen-dokumen ke perangkat lain. Misalkan di flash disk itu banyak dokumen-dokumen atau eh, catatan-catatan penting lah. Nah, kita bisa mentransfer ke perangkat tersebut melalui eh, kelebihannya si flash drive itu ada mudah untuk mentransfer, terus yang kedua ada tahan guncangan,
Yang ketiga ada portabilitas. Nah, yang dimaksud dengan mudah mentransfer itu mudah untuk berbagi file atau berbagi dokumen dan data yang lain ke komputer yang lain, port USB-nya ke komputer yang lain. Nah, itulah yang dimaksud dengan mudah untuk mentransfer. Terus yang kedua ada tahan guncangan. Dan guncangan emang karena kan si flash disk itu eh, karena dalam isinya itu tidak ada isinya seperti berbeda dengan HDD ya. Kalau misalkan HDD itu kan bisa dibilang bersih atau tidak tahan dalam guncangan karena ada piring magnetisnya. Nah, karena kan kenapa di sini tahan guncangan karena si flash disk itu tidak ada isi atau yang bergerak bagian dalamnya. Terus yang ketiga ada portabilitas. Yang dimaksud dengan portabilitas itu, nah yang dimaksud dengan portabilitas itu eh, karena kan si flash disk itu memiliki ukuran yang sangat kecil ya dan ringan sehingga mudah dibawa kemana-mana. Bisa juga dibuat kunci atau gantungan kunci lah karena kan emang cocok sih dalam bentuknya juga seperti itu. Jadi itulah yang disebut dengan portabilitas si flash disk itu. Kita lanjut ke si memory card ya. Portabilitas memory card itu yang dimaksud portabilitas bisa menyimpan berbagai macam data ya, seperti menyimpan dokumen yang lain atau foto-foto yang lain, video-video yang lain. Jadi sangat mudah juga untuk menyimpan menyimpan eh, apa ya seperti foto-foto, dokumen-dokumen dan yang catatan-catatan yang lain. Terus yang kedua kemudahan dalam pengguna. Nah juga mudah untuk digunakan terlebihnya lagi dengan smartphone ya seperti HP itu mudah untuk dipergunakan karena emang si jenisnya kecil jadi mudah untuk digunakan dan dioper sana sini. Terus yang kedua menyimpan berbagai jenis data. Nah si memory card itu menyimpan berbagai jenis data yang sebelumnya saya tadi sudah jelaskan ya sebagai file atau dokumen-dokumen, sertifikat dan yang lain-lainnya. Nah, itulah kelebihan dari memory card itu yang ketiga juga menyimpan berbagai jenis data. Kita lanjut kekurangannya. Nah, di sini ada masing-masing dua dalam kekurangannya. Dalam flash disk itu mudah hilang, risiko kerusakan data dicabut tiba-tiba. Terus untuk memory card kerentanan terhadap lingkungan. Yang kedua kekurangan fisik ya. Nah, yang dimaksud mudah hilang itu karena kan si flash disk itu eh, ukur jenisnya juga sangat unik ya. Terus cocok lah buat gantungan kunci. Jadi eh, bisa banyak diakui orang dan bisa jadi kehilangan juga karena bisa jadi banyak yang mengakui orang itu. Terus yang kedua resiko kerusakan data disebut dicabut secara tiba-tiba. Nah, yang dimaksud dengan resiko ini ketika ketika kalian menyimpan atau mengakses suatu file di flash drive ya. Lalu si flash drive itu dicabut dengan secara tiba-tiba dan prosesnya akan terhenti terhenti dan data yang sedang ditulis juga atau yang sedang diakses memungkinkan menjadi rusak atau menjadi rusak dan tidak bisa dibuka kembali. Nah, itulah yang dimaksud dengan risikonya. Terus yang memory card ada kerentanan terhadap
lingkungan, dan kekurangan fisik. Kerentanan terhadap lingkungan itu, si memory card itu sangat sensitif ya, buat suhu panas tinggi itu. Jadi bisa mudah kan, karena si memory card itu masih terbuat dari plastik dan bisa mudah meleleh, dan juga dijauhkan dari jangkauan air atau lembab lah. Kalau misalkan air tumpah ke plastik itu, memory card itu, apalagi kalau dengan kena yang kuning-kuningnya seperti ini, akan otomatis akan error dan tidak bisa diakses kembali. Terus yang kedua, kekurangan fisik. Dalam kekurangan fisik memang sudah kelihatan fisiknya itu sangat kecil dan tipis. Jadi bisa kemungkinan lah kalau misalkan dalam memakainya tidak berhati-hati, bisa jadi bengkok atau patah lah. Nah, itu yang disebut kekurangan fisiknya. Lanjut, ada jenis-jenis flash drive dan juga memory card. Dari flash drive itu ada secure, secure dan high endurance. Terus memory card ada SD dan FC. Itu secure digital dan micro SD. Terus FC itu FC CF ya, CF, converted flash card. Nah, yang jenis-jenis si secure itu jenisnya bisa disebut, si jenis ini dilengkapi dengan ener, enkripsi atau kata sandi ya. Bahkan beberapa memiliki pemindai sidik jari atau keyboard untuk keamanan lebih, dan bisa menambahkan keamanan juga untuk si jenis si security ini. Idealnya juga untuk menyimpan data sensitif ya, seperti dokumen dokumen bisnis atau informasi pribadi. Nah, yang kedua ada endurance, itu sejenis. Nah, jenis ini dibuat eh, dibuat dengan daya tahan tinggi ya untuk pengguna yang berulang, seperti CCTV ya, itu terus aktif dan bisa diulang-ulang kembali, dan juga cocok untuk penggunaan terus menerus seperti kamera video. Si jenis ini cocok untuk itu juga sih, untuk penggunaan terus menerus. Lalu jenis-jenis memory card. Yang pertama itu ada SD dan Securus digital dan micro SD. Yang dimaksud ada kedua jenis itu, kartu yang sudah lama ya, termasuk kartu yang sudah lama juga ada dan masih digunakan digunakan di berbagai perangkat, terutama seperti kamera video dan alat industri. Terus yang kedua ada CF. Ya, jenis CF ini, kartu CF itu kartu yang sudah kita bahas review kembali, yang dimaksud dengan SSD security dan micro SD itu eh, jenis kartu memori ya yang populer digunakan untuk menyimpan data di berbagai perangkat eh, elektronik dan seperti kamera, smartphone dan tablet. Jadi kegunaannya itu memiliki cara kerja yang sama dan serupa, cuman berbeda ukuran jenis atau berbeda ukuran fisik. Nah, yang dimaksud dengan CF itu, CF jenis
jenis kartu yang sudah lama adanya dan masih masih digunakan di berbagai perangkat, terutama seperti kamera video dan alat induksi ya. Inilah yang dimaksud dengan jenis CNCF itu, CF itu. Kita lanjut, apa itu RAM dan ROM? RAM itu read only memory, yang mana penyimpanan itu hanya sementara dan diakses dibantu oleh si CPU. Sedangkan ROM read only memory dan berfungsi juga untuk penyimpanan untuk permanen. Kekurangan RAM dan ROM. Yang pertama itu ada RAM. RAM data terus yang pertama ada data volatilitas, biaya, terus dan ROM juga mempunyai tiga kekurangan. Kinerja yang lambat ya, tidak dapat diubah secara dinamis, risiko kerusakan data. Nah, yang dimaksud dengan kekurangan si ROM ini, data volatilitas itu adalah sejenis memori volatil ya, yang mana data yang disimpan di dalam ROM itu akan hilang ketika perangkat dimatikan. Terus tidak cocok juga untuk penyimpanan data jarak jangkau panjang. Terus yang kedua ada biaya. Biayanya juga lebih mahal ya dibandingkan dengan ROM. Karena kan emang dalam aksesnya itu cepat, jadi biayanya juga mahal. Tergantung pada gigabitnya. Dan di situ ada ROM. Kinerja yang lebih lambat. Nah, si ROM ini dalam mengaksesnya memang lebih lambat dibandingkan si RAM. Tetapi menyimpan data secara permanen. Tapi salah satu kekurangannya itu kinerja yang lebih lambat menyimpan data mengakses data secara lambat. Terus yang kedua tidak dapat diubah secara dinamis. Nah, terus yang ketiga ada resiko kerusakan data. Nah, yang dimaksud dengan resikonya itu biasanya terkait dari beberapa faktor ya. Salah satunya kerusakan fisik akibat benturan. Jadi kerusakan fisik bisa menjadi hilangnya data secara tiba-tiba atau tidak berjalan ketika diakses kembali. Kita lanjut. Kelebihan RAM dan ROM. Yang pertama, dalam ROM itu ada kecepatan akses, yang kedua memungkinkan multitasking, yang ketiga fleksibel penggunaan. Terus dalam ROM juga ada kelebihannya ada data permanen, keamanan data lebih murah untuk menyimpan data. Nah, yang dimaksud dengan kecepatan akses itu, si ROM itu memang sangat cepat ya dibandingkan ROM atau HDD dan cepat mengakses data. Jadi tidak perlu untuk menunggu mengaksesnya kan. Jadi sangat cepat si ROM itu mengakses data. Terus yang kedua eh, memungkinkan multitasking. Memungkinkan multitasking itu yang mana si data permanen itu si data dalam ROM itu mengakses data secara permanen dan tidak bisa diubah kembali. Terus yang kedua ada keamanan data. Keamanan data memang sangat aman untuk bagi ROM ya, karena tidak apa tidak
Hmm. Jadi kalau jadi cara kerja Serum itu membuat data misalkan kita menulis sesuatu di keyboard ya, atau ingin mencari apalah. Nah, otomatis si data Serum itu akan cepat atau dengan mudah untuk mengakses data tersebut, dan itulah salah satu cara kerjanya. Dan bagi ROM cara kerjanya juga, Serum itu untuk menyimpan data secara permanen. Jadi apa data yang diakses oleh si ROM otomatis akan permanen dan tidak bisa diubah kembali. Terus lanjut, apa itu HDD? Nah, HDD dan SSD itu fungsinya sama untuk menyimpan data yang digunakan dalam komputer dan perangkat lain untuk menyimpan data. Tetapi ada perbedaan dari masing-masing perangkat tersebut. Poinnya itu HDD dan SSD itu menyimpan masing-masing menyimpan data ya, walaupun berbeda-beda, eh, berbeda jenis. Terus ada kekurangan HDD dan SSD. Yang pertama, kekurangannya itu dalam HDD ada kecepatannya yang lebih lambat. Terus yang kedua, rentan terhadap guncangan dan benturan. Yang ketiga, lebih murah, lebih lebih berisik. Terus bagi SSD, yang pertama ada harga per gigabitnya lebih tinggi, sensitifnya terhadap suhu tinggi. Nah, yang dimaksud dengan kecepatan yang lebih lambat ini, memang si HDD itu untuk mengakses data itu lebih lambat, sama seperti RAM, lebih lambat. Nah, rantangan terhadap guncangan dan benturan. Jadi si ROM itu ada isi dalamnya. Ada isi dalamnya itu seperti firing magnetis. Nah, itu yang membuat si HDD itu mudah terguncang atau berisik ya. Terus juga ada lebih berisik tuh. Yang ketiga, lebih berisik. Karena kan lebih berisiknya itu di dalam si HDD itu ada piring magnetis dan isi yang lain. Kekurangan dari SSD, harga per eh, harga per gigabitnya yang lebih tinggi, sensitifnya terhadap suhu tinggi. Nah, harga si SSD itu lebih mahal ya, tapi tergantung gigabitnya berapa. Kalau misalnya gigabitnya lebih tinggi, berarti harganya juga lebih tinggi. Sensitif terhadap suhu tinggi. Yang dimaksud yang kedua itu adalah sangat sensitif bagi suhu yang tinggi ya, suhu panas yang tinggi. Jadi bisa rusak atau apa yang membuatnya rusak untuk akses datanya. Nanti juga ada ketika mengakses ulang itu bisa ada keeloran karena kekurangannya seperti itu kalau ketika sensitif terhadap suhunya. Lanjut ke jenis-jenis SSD. Nah, SSD SATA itu kecepatan itu ya dalam mengaksesnya juga lebih cepat dan eh, berbeda dengan yang lain. Terus ada SSD SSD mini SATA,
plus SSD M2 M.2 ya. HDD SSD terus tiga HDD PATA ya. Ya, yang dimaksud HDD PATA itu sudah lama HDD PATA itu. Jadi dalam mengaksesnya juga lebih lambat daripada HDD yang biasa. Terus jenis si HDD CSI itu biasanya untuk menyimpan digunakan di dalam eh, server atau perangkat yang berat-berat. Nah, kalau ada HDD SATA itu kalau misalkan kecepatannya aja lebih cepat ya sebanding dengan SSD biasa karena HDD SATA itu menambahkan dalam kecepatan. Baik, terima kasih kepada Saudara Rijal atas penyampaian materinya yang sangat menarik. Tanpa terasa, kita akan sampai pada ujung acara kita pada malam hari ini. Untuk selanjutnya, kita akan masuk ke dalam sesi tanya jawab. Seperti yang saya katakan di awal, apabila teman-teman sekalian ada yang ingin bertanya, dapat menekan tombol raise hand, lalu open mic, atau dapat melalui chat Zoom. Oleh karena itu, untuk yang ingin bertanya, dipersilahkan. Baik, apabila tidak ada yang ingin bertanya, izinkan saya untuk mengakhiri acara ini. Jadi, ini adalah akhir dari acara kita pada malam hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada pemateri kita dan juga untuk teman-teman, Bapak Ibu sekalian yang telah meluangkan waktunya untuk hadir di acara webinar pada malam hari ini. Semoga apa yang kita telah dengar, lihat, dan baca dapat menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Saya Agung Saputra selaku host acara ini dan rekan saya Rizal Fadilah. Kami pamit undur diri, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.